Halo guys, ketemu lagi di channel Irit Badminton. Hari ini hari Jumat, sorenya habis hujan, cuacanya mantap, sedap merona, gurih berhenti dan cadas berkelas. Oke? Tetap di sini, jangan kemana-mana, pantau terus guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Irit Badminton. Kali ini gue akan bikin video agak beda dari biasanya ya, gak tentang pertandingan, gak tentang badminton, atau tentang guyon-guyon di lapangan ya seperti video-video yang lalu. Tapi kali ini gue akan nge-share sedikit pengalaman gue waktu terkena Bell's palsy ya. Semoga ya video ini bermanfaat dan ada yang bisa diambil pelajaran dari apa yang gue alamin ini ya. Gue akan sedikit share buat kalian. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe-nya, kasih gue jempol kalau emang channel ini bermanfaat, dan tetap di sini, jangan kemana-mana. Oke, jadi gue mau share sedikit nih tentang pengalaman gue waktu terkena Bell's palsy. Itu sekitar 4 minggu yang lalu ya, 4 mingguan ya, pas sebulan lebih lah. Jadi waktu itu pas hari Kamis pagi itu pas mau sholat subuh, itu awal kenanya. Jadi pas mau wudhu itu rasanya agak sedikit aneh muka gue tuh pas bangun tidur. Sebelum wudhu ya, jadi pas bangun tidur tuh kok gue ngerasa agak sedikit aneh gitu ya. Pas mau bangunin anak untuk sholat subuh itu, gue ngerasa pas bagian muka yang sebelah kiri tuh kayaknya agak aneh, agak nggak kayak biasanya gitu ya. Nah terus gue pikir mungkin baru bangun tidur kali ya, jadi mungkin masih masih kaku lah gitu ya. Terus gue pikir biasa lah. Terus akhirnya gue mau wudhu, begitu mau wudhu kok kumur itu nggak bisa, rasanya itu kumur itu susah gitu, mencong gitu kan. Dalam pikiran gue itu yang kelintas di pikiran gue pertama kali itu, wah nih jangan-jangan kena stroke nih gitu kan. Karena jujur aja stroke itu adalah penyakit yang paling gue takutin, karena orang tua gue kena stroke, mertua juga kena stroke kan. Dan yang terlintas pertama di pikiran gue tuh itu, gue jujur aja agak sedikit panik waktu itu ya, pas ngerasa ada yang aneh sama muka gue gitu kan. Agak sedikit panik, agak sedikit kaget gitu lah. Akhirnya gue selesain wudhu terus langsung ngomong ke istri kan, ini muka ada yang aneh, kenapa ya? Terus agak kayaknya senyuman juga nggak kayak biasanya. Terus waktu itu istri curiganya emang kayaknya jadinya kena Bell's palsy gitu kan. Cuman gue nggak tahu waktu itu Bell's palsy itu apa, karena yang gue tahu itu kalau muka miring itu yang gue tahu stroke gitu kan. Karena emang jujur aja gue punya hipertensi gitu, gue punya penyakit darah tinggi yang udah lama gitu ya. Dan emang belakangan ini minum obat hipertensinya itu agak bolong-bolong gitu. Jadi kadang minum, kadang enggak. Terus akhirnya gue habis sholat subuh, anak istri langsung telepon ke temen yang kebetulan dokter juga gitu ya. Yang kebetulan dokter yang lebih ngerti lah gitu untuk masalah ini. Nah terus dokternya itu menyarankan untuk dibawa ke IGD aja untuk dicek. Tapi sebelum berangkat tuh dia sempat datang ke sini untuk ngecek. Jadi yang pertama dilakukan tuh dicek tangan gue, suruh genggam dua-duanya. Tapi menurut dia itu nggak ada masalah di bagian tangan, bagian kaki tuh nggak ada masalah, cuma muka aja. Nah emang dia juga kemungkinan ini Bell's palsy bukan stroke, tapi tetap harus dibawa ke IGD untuk diperiksa dulu. Dia menyarankan kayak gitu ya dokternya ya. Teman gue itu menyarankan untuk dibawa ke IGD. Akhirnya gue sama istri itu berinisiatif untuk membawa ke IGD, salah satu rumah sakit di daerah Pasar Minggu gitu ya. Akhirnya gue bawa, dan waktu itu pas masuk IGD itu di tensinya itu 207/125, tinggi banget. Dan dokternya itu bilang ini kemungkinan stroke, dia bilang gitu kan. Dan itu jujur aja kata-kata yang paling gue takutin banget gitu. Itu yang paling gue takutin banget. Dan akhirnya dokter itu menyarankan untuk ke rumah sakit yang lebih besar. Jadi ada 2 rumah sakit gitu ya yang direkomendasikan, karena harus dilakukan CT scan
dan rongsen. Jadi supaya dokternya itu bisa lebih memastikan, karena waktu itu cuma berpatokan sama tensi aja kan, pemeriksaan awal gitulah ya, pemeriksaan awal, dan dokternya itu berasumsi ini ada arah ke stroke. Jadi menurut dokternya itu bilang jangan terlalu lama ditunda, karena kalau bisa langsung ke rumah sakit aja. Jadi semakin cepat ditangani semakin baik gitu. Nah akhirnya gue langsung berinisiatif sama istri itu ke rumah sakit yang lebih besar, yang ditunjuk sama salah satu rumah sakit yang direkomendasikan oleh dokternya gitu kan. Gue datang ke rumah sakit, masuk IGD, langsung dirawat, dilakukan CT scan dan prosedur-prosedur kesehatan lainnya. Dan saat itu dokternya belum bisa ngasih keputusan. Jadi ada kemungkinan ini arah stroke atau Bell's palsy gitu, belum bisa dipastikan ya. Nah setelah gue dirawat, akhirnya gue masuk ke ruang ruang perawatan ya, ruang perawatan. Jadi dari ruang IGD itu masuk ke ruang perawatan, dan di situ sempat dirawat kurang lebih 3 hari, dan akhirnya boleh pulang alhamdulillah. Tapi untuk bagian muka itu belum ada perubahan ya. Pas kondisi pulang itu cuma dikasih obat, banyak banget. Obat itu ada 9 biji sama dokter spesialis sarafnya. Dan setelah sampai di rumah tuh gue rutin ya minum obat dari dokternya tuh sampai habis. Pas kontrol seminggu berikutnya tuh gue disuruh kontrol, dan itu seminggu awal tuh belum ada perubahan sama sekali, bahkan sampai 2 minggu pun belum ada perubahan sama sekali. Jadi masih lumpuh sebelah sini ya, sebelah kiri. Kalau kanan nggak ada masalah, tapi untuk bagian sebelah kiri itu gue lumpuh. Itu sampai dengan 2 minggu itu belum ada perubahan sama sekali. Obat udah gue minum, dan waktu itu emang dokternya itu menyarankan untuk terapi, tapi karena kayaknya ribet banget birokrasinya gitu, akhirnya gue terapi mandiri aja di rumah. Karena gue lihat juga antriannya juga penuh gitu ya, banyak ya, dan udah gitu birokrasinya juga ribet, harus bikin rujukan lagi. Akhirnya gue pikir, dan kebetulan juga waktu itu udah ada teman-teman yang nelfon yang kasih masukan gitu ya, udah itu sih Bell's palsy. Kalau Bell's palsy itu cukup dikompres pakai air hangat di dalam plastik. Jadi gue dikasih tahu masukan lah kayak gitu banyak ya, dan ternyata banyak juga teman gue yang pernah kena Bell's palsy. Alhamdulillah banyak lah masukan. Akhirnya gue berinisiatif untuk ya udahlah terapi mandiri aja lah, yakin bisa, pasti yakin sembuh, insya Allah sembuh. Akhirnya gue cuma minum obat aja, kontrol minum obat, dan sampai dengan minggu kedua itu belum ada perubahan sama sekali. Perubahan itu ada baru setelah masuk ke minggu ketiga ya. Nah minggu ketiga tuh ini udah agak mendingan nih. Ini udah bisa ngangkat sedikit. Ini udah sedikit walaupun masih mencong ya, tapi masih udah bisa sedikit minggu ketiga ya. Nah pas di minggu keempat atau pas genap sebulan itu baru kelihatan tuh. Ini udah bisa naik maksimal kayak gini tuh ya. Udah hampir sama ya bagian matanya, tapi untuk bagian ini senyumnya belum. Yang ini belum bisa maksimal ya, kurang lebih baru sekitar 80-90% lah tuh ya. A I U E O ya. Jadi belum balik 100%, tapi alhamdulillah ya, berkah. Alhamdulillah dimudahkan, karena gue yakin insya Allah pasti sembuh, karena menurut dokternya ini penyakit temporari kok, jadi nggak permanen ya, nggak permanen, jadi ini hanya sementara, pasti sembuh, insya Allah sembuh. Jadi gue ikutin aja instruksi dokter, tetap minum obat habis, dan terapi gue berinisiatif untuk terapi mandiri di rumah. Jadi itu pengalaman gue ya, dan alhamdulillah sekarang udah masuk minggu keempat. Setelah minggu keempat ya, atau sebulan ini udah hampir segini nih, udah bagus nih. Gue udah bisa ketawa, udah 80-90% lah tuh ya. Dan untuk ini mata udah hampir 100% ya sembuh tuh, udah hampir sempurna. Nah terus buat kalian yang kena Bell's palsy, jadi ini sih yang gue lakukan aja ya, gue mau sedikit sharing aja. Yang pertama adalah jangan panik itu aja. Nah sebentar gue jelasin dulu untuk Bell's palsy. Jadi perbedaan ini banyak orang yang salah ya, Bell's palsy itu disangkanya stroke. Nah bedanya kelihatan banget. Kalau Bell's palsy dan stroke itu jelas sangat-sangat berbeda ya. Kalau Bell's palsy itu yang terkena hanya muka aja, lumpuh sebelah wajah, entah kanan atau kiri ya. Tapi bagian tangan, kaki, tubuh yang lain tuh normal, nggak ada masalah. Karena
cara ngeliatnya gampang, lu ngepel aja, ngepel gini ya. Kalau misal nih sama-sama kuat, sama-sama nggak ada masalah, itu berarti kemungkinan lu kena Bell's palsy. Kalau muka aja ya. Dan cek juga kakinya lu ada ngerasa lemah nggak gitu, sebagian atau separuh gitu ya. Kalau misal kalau ciri-ciri stroke itu, dia bukan cuma muka tapi sebagian tubuh itu dia seperti lumpuh. Kalau contoh, nauzubillah. Contoh kalau misalnya bagian muka lumpuh tapi tangan sebelah kiri dan kaki sebelah kiri juga lemah. Nah, itu kemungkinan stroke. Dan penyebab stroke juga banyak ya. Kayak bisa dari hipertensi, macam-macam lah. Tapi dan untuk Bell's palsy itu, kalau Bell's palsy hanya menyerang wajah sebagian aja ya, sebagian kanan atau sebagian kiri. Itu aja ya, bedanya itu ya. Dan kalau misal Bell's palsy itu sebenarnya belum diketahui gitu ya penyebab pastinya apa. Tapi menurut dokter dan menurut para ahli dan menurut info yang gue gali gitu, Bell's palsy itu kemungkinan bisa dari virus atau bisa dari udara dingin atau kipas. Nah, untuk gue ini kemungkinan besar terjadi karena kipas angin, karena waktu pas malam itu sebenarnya udah berasa. Pas malam itu sebelum gue kena itu, malamnya itu gue kan habis ngedit video gitu ya. Edit video itu jadi gue tuh mantengin kipas, jaraknya tuh cuma berapa ya, mungkin setengah meter dari muka, dari badan lah segini. Jadi gue pantengin ke arah badan gue, di sini laptop, di sini tuh kipas gitu ya. Nah, itu sebenarnya malam itu gue udah berasa nih kok mata sebelah kiri tuh apa ya namanya, pedes terus gitu. Gue jadi begini-gini terus gitu loh, ngucek terus. Dan di bagian ujung sini nih, ujung bibir itu kayak kebas, kayak misalnya lo apa ya namanya ya, jontor gitu lah, ngerasanya kayak kebas. Itu sebenarnya udah berasa malamnya tuh. Gue pikir mungkin biasa kali, apa namanya, karena gue nggak curiga apa gitu ya, karena udah merasa capek gitu. Akhirnya gue matiin laptop, kipas gue matiin, gue tidur. Nah, paginya baru tuh berasa aneh, sebelah kiri tuh jadi kayak aneh aja mukanya, rasanya aneh gitu ya. Pas wudhu tuh gue nggak bisa sama sekali. Jadi mau nyemprot tuh kemana-mana, kok aneh begini gitu. Sempat panik juga sih. Nah, buat kalian yang kalau misalnya mau ngecek ini Bell's palsy atau stroke, lihat aja fungsi tangan badannya. Kalau misalnya cuma muka aja yang apa namanya lumpuh, itu berarti bisa besar kemungkinan Bell's palsy. Tapi kalau misalnya sampai ke badan sebelah kanan atau sebelah kiri itu lumpuh atau lemah gitu ya, nah itu kemungkinan stroke. Nah, yang pertama harus lo lakukan adalah jangan panik dulu. Kalau misalnya ada kejadian kayak gini ya, jangan panik dulu, tetap tenang dan langsung bawa ke rumah sakit atau ke IGD. Langsung diperiksakan ke dokter gitu ya, supaya dipastikan ini karena gini, waktu pas gua masuk IGD di rumah sakit pertama itu, menurut dokternya itu ada namanya golden time itu jadi kayak apa ya, saat-saat kritis aja. Jadi kalau misalnya nauzubillah ya, kalau misalnya lu kena stroke itu jadi semakin cepat ditangani akan semakin baik. Jadi dia kalau misalnya ngeri tangan, dia akan semakin parah. Jadi semakin cepat ditangani semakin baik. Begitu juga Bell's palsy ya. Nah, jadi langkah pertama jangan panik, dan langkah berikutnya adalah langsung periksakan ke dokter atau ke rumah sakit terdekat ya, supaya bisa dikasih obat, ditanganin sama dokternya gitu ya. Dan yang kedua adalah itu dua ya. Yang ketiga adalah minum obat secara teratur ya, dikasih sama dokternya, dan terapi, entah lu itu bisa terapi mandiri atau terapi dari dokternya atau dari rumah sakit yang ditunjuk gitu ya. Kalau untuk terapi mandiri banyak kok, di YouTube juga bisa lu cari informasinya, di Google banyak banget video-video untuk terapi mandiri khusus untuk Bell's palsy. Nah, nanti gue di sini akan gue kasih tahu ininya ya, yang gue lakukan, karena gue jujur aja gue nggak ikut terapi dari rumah sakit karena pertama birokrasi, harus bikin rujukan ini segala macam, dan ngantrinya itu luar biasa banget. Gue udah stres duluan gitu kalau untuk ngantri rumah sakit tuh. Akhirnya gue putusin, gue ke rumah sakit kontrol aja untuk dapetin obat. Setelah itu gue terapi mandiri, tapi gue apa ya namanya, bersikeras untuk tetap semangat untuk bisa sembuh gitu loh. Jadi ya nanti gue akan kasih tahu apa aja yang gue terapin. Jadi gitu ya. Pertama, jangan panik, periksakan ke dokter, minum obat secara teratur, dan yang harus dijaga banget sekarang tuh pola makan dan istirahat yang cukup. Bisa jadi karena lu kecapean, jadi tubuh tuh ngedrop,
ada virus masuk, lalu bisa kena penyakit, sakit lah gitu ya, bisa aja kayak gitu ya. Nah jadi terus terapi apa aja yang gue lakukan gitu ya, gue cuma gampang banget sih, gue cuma modal ini aja nih, dua apa namanya, jadi air ini gue taruh di plastik kayak gini dan gue panasin di panci, gue cemplungin aja gitu. Jadi panci kasih air setengah atau seperempatnya ya, ini masukin ke dalam panci, dipanasin di kompor. Nah tapi jangan sampai mendidih banget ya, sampai hangat-hangat kuku aja gitu, sampai hangat, lu kira cukup. Jadi tandanya tuh kalau misalnya lu tempel ke sini tuh lu nggak akan ngerasa panasan banget, jadi cuma anget-anget aja gitu, anget-anget. Nah lu tempelin aja dulu, tempelin di sini. Kalau bisa jangan cuma sebelah aja ya, dua-duanya. Malah gue sampai 3 ginian nih kadang, jadi 1, 2, 1 di sini gitu ya. Supaya gue pengen lebih maksimal gitu. Jadi begitu udah anget, gue ambil dan gue tempel di sini. Itu yang pertama di sini dulu nih, bagian sini. Tuh gini, ya. Atau di sini begini. Pokoknya bagian-bagian yang lumpuh, ya. Tempel gini terus 5 sampai 10 menit. Kalau gue biasanya 10 menit ya. 10 menit ditempel gini, tergantian pindah ke sini, pindah ke sini, di sini. Kalau bisa dua-duanya, jangan cuma satu ya. Dan ini enak banget, jujur aja enak banget. Jadi apa ya namanya, relaksasi gitu ya. Jadi kita bisa relax banget. Dan gue baru ngerasain gitu ya, kayaknya enak buat adem, apa namanya, nggak tahu, muka enak aja gitu rasa kalau habis dikompres pakai ini gitu ya. 10 menit itu nggak berasa, cepet banget. Nah nanti kalau misalnya udah lu kompres pakai ini 10 menit gitu ya, lakukan terapi kayak gini. Contoh yang pertama nih, kalau bisa lu pakai body lotion ya, supaya lebih enak. Jadi diputar-putar gini aja dulu nih, putar-putar sini ke samping gitu. Ini 5 kali aja, 5 sampai 7 kali lah gitu ya, diputar-putar aja gitu. Terus bagian sininya, pokoknya intinya semua permukaan wajah tuh lu unyeng-unyeng gitu lah ya, unyeng kalau bahasa Betawinya tuh. Nah digini-giniin aja, diginin, nggak usah terlalu neken banget, nggak apa, yang penting kesentuh dia. Nah, yang penting kita merasakan seperti apa, kayak dipijit, relax gini, putar-putar gini. Terus bagian hidungnya juga gini, pokoknya ya, dari sini ke sini. Ini pusatnya di sini ya, di sini. Jadi dari sini tarik ke sini, sini ke sini, ini gini, tarik ke sini. Ini yang di bawah hidung juga diputar-putar, tarik ke sini. Terus di sini samping bibir, di sini. Nah terus gini-giniin aja nih mukanya nih. Dan ini lakukan 5 sampai 7 kali. Misalnya gini, 1, 2, 3, 4, 5 atau 7 kali ya. Semua di sini juga gitu, nih gitu. Nah nanti setelah itu, dan kalau bisa dua-duanya, jangan cuma sebelah aja ya. Nanti akan terasa bedanya deh, bener. Dan yang setelah, kalau udah diputar-putar gitu, apa namanya, lo lakukan kayak gini. Ini tarik ke atas tapi sambil giniin nih. Walaupun ini nggak bisa tapi tetap giniin. Ini 1, ini 1, 2, agak ditekan ya, 3, 4, 5. Nah gitu ya. Sini juga gitu, siniin 1, 2, 3, 4, 5. Nah di sini juga gitu, 1, 2, 3, 4, 5. Pipinya juga gitu, 1, 2, 3, 4, 5. Dari sini tarik, tuh, 2, 3, 4, 5. Di sini juga 5 kali, di sini juga 5 kali gitu ya. Nah terus nih yang paling enak, bagian paling enaknya nih. Jadi pertama lu dari sini, dari atas dia lagi diginin aja nih. Tuh digini-gini aja mukanya, merata ya, semua ya, merata ya. Jadi sebenarnya inti gerakan-gerakan ini adalah untuk apa namanya, merangsang otot, apa namanya, saraf-saraf di wajah yang lumpuh itu, supaya dia bereaksi lagi ya. Karena kalau misalnya kena Bell's palsy itu ada kelumpuhan di saraf ketujuh atau di wajah gitu ya.
entah sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, untuk maksud gerakan-gerakan ini adalah yang tadi gue kasih tahu itu untuk merangsang supaya saraf-sarafnya itu bisa berfungsi lagi. Jadi pertama diputar-putar, terus digini-giniin, ya. Dan yang terakhir tuh seperti ini ya. Yang pertama di bawah mata nih, di bawah alis giniin aja. 5 kali, 2, 3, 4, 5, terus di atas alis tuh 2, 3, 4, 5, dari tengah sini ke atas 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus di bawah mata sini ya, tuh 2, 3, 4, 5. Nah, terus di sini ini di bawah tulang pipi nih ya, tulang pipi sampai belakang sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus di sini di bawah hidung sama 5 kali. Terus di sini tarik sini, dan di sini ya bawah ini tarik aja 5 kali, 5 sampai 7 kali ya. Jadi itu aja. Dan paling enak tuh kalau misal terakhir di sini tuh ditarik ke atas sampai ke kuping sini. Tuh enak banget tuh ya. Terus 5 sampai 7 kali ya. Nah, langkah berikutnya adalah pas bagian ini ya. Jadi lu tarik ke arah yang lumpuh. Ini kan gue yang normal sini, yang lumpuh sebelah sini ya. Jadi gue tarik ke arah sini. Seperti ini. Ini 5 sampai 7 kali. Kalau bisa sambil dibawa ini, ditarik ini ya. Apa yang namanya senyum ya, kayak gini. 5 sampai 7 kali, dan ini juga begitu, bagian pipinya 5 sampai 7 kali. Bagian bawahnya juga gini. Jadi dari arah yang normal ke arah yang lumpuh. Ini kan gue lumpuh sebelah sini ya. Jadi tariknya ke sini. Dan terus kalau itu udah A I U E O. Jadi kayak A I U E O 5 sampai 7 kali. Dan ini sebisa mungkin semonyong mungkin ya, kayak misalnya A itu selebar mungkin, A I U, dan ini semonyong mungkin, U-nya U E O gitu. Jadi gerakannya semaksimal mungkin ya, semonyong mungkin, lebar menganggap A itu selebar mungkin, I-nya itu setipis mungkin kayak gini. Nah, pokoknya semaksimal mungkin. Jadi itu terapi yang biasa gue lakukan ya, terapi mandiri di rumah. Dan insya Allah sembuh, yakin sembuh ya, karena Bell's palsy ini hanya bersifat temporari atau sementara. Jadi itu step-stepnya yang gue lakukan. Semakin sering lo lakukan akan semakin cepat sembuh insya Allah ya. Yakin pasti sembuh, karena Bell's palsy ini adalah temporari sifatnya. Jadi dia nggak permanen. Insya Allah sembuh, pasti sembuh. Dan ini gue sembuh cuma dalam waktu sebulan ya. Sebulan sebenarnya sih perkembangan itu terlihat di pas minggu ketiga. Jadi di minggu kedua tuh belum ada perkembangan sama sekali. Di minggu ketiga tuh baru gue udah ada perubahan lah, udah bisa senyum dikit, udah bisa naik gitu. Dan emang kalau Bell's palsy ini yang pertama kena itu adalah mental ya. Jadi kita kepercayaan diri kita tuh kayaknya runtuh banget gitu. Untuk ketemu orang aja tuh kita minder, nggak berani gitu. Bukan nggak berani, maksudnya malu gitu ya, karena ini bener-bener nggak berfungsi. Jadi kalau senyum tuh begini, gue tunjukin videonya. Jadi miring, jadi kayak miring. Kita kalau ketemu orang tuh begini aja nih, udah nggak berani, nggak mau ketemu, nggak mau ngobrol, nggak mau ketemu, maunya di rumah aja gitu. Tapi ya itulah ya, insya Allah sembuh. Jadi buat kalian yang kena Bell's palsy, nggak usah takut, nggak usah minder, nggak usah down. Yakin sembuh, insya Allah sembuh. Jangan panik, pokoknya jangan panik, langsung periksakan ke dokter, minum obat secara teratur, dan lakukan terapi. Entah itu terapi mandiri, entah itu terapi dari rumah sakit. Pokoknya lakukan terapi ya. Dan gue ini jujur aja gue nggak pakai terapi dari rumah sakit, tapi gue terapi mandiri di rumah seperti yang gue lakukan tadi ya. Seperti yang gue lakukan itu, gue dalam waktu sebenarnya nggak nyampe sebulan ya, 3 minggu sekian hari gitu tuh udah mulai kelihatan perkembangannya ya, jauh lebih baik. Dan ini pas sebulan tuh gue udah seperti ini, udah hampir 80-90% lah
ya. Untuk mata nih udah sampai 100% nih untuk alis ya tuh udah bisa. Kalau waktu awal tuh nggak bisa sama sekali, jadi cuman merem pun gue cuman sebelah gini, kayak ini tuh ngebuka gini, ini merem kayak seperti ini tuh. Kalau sekarang udah bisa tuh ya. Jadi itu aja yang gua share untuk kali ini, semoga bisa bermanfaat buat kalian ya. Buat kalian yang lagi terkena Bell's palsy, jangan takut, jangan down, jangan pesimis, tetap optimis, pasti sembuh, insya Allah sembuh. Karena Bell's palsy ini bersifat sementara, nggak selamanya atau nggak permanen. Insya Allah sembuh. Pokoknya ikutin anjuran dokter, minum obat secara teratur, kontrol secara teratur, makan teratur, istirahat yang cukup, itu yang penting ya. Jangan begadang lagi, jangan kurang tidur lagi, jangan kecapean. Kalau udah merasa capek banget, udah istirahat, tidur siang juga perlu banget tuh ya. Dan lakukan terapi ya, terapi mandiri. Kalau gue tuh lakukan terapi ini tuh sehari bisa 3 kali, 3-4 kali, pagi, siang, sore, dan malam sebelum tidur. Biasanya tuh kalau malam gue seneng banget tuh, enak banget karena relax banget rasanya. Kalau udah kena air hangat tuh dikompres di muka tuh kayaknya enak banget. Cobain kalau nggak percaya deh ya. Oke, itu aja yang bisa gue share, semoga bermanfaat buat kalian. Tetap semangat, tetap berolahraga, tetap sehat. Salam hormat, salam persaudaraan, dan salam olahraga. Sampai ketemu di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.